Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kita akan mengulas lebih dalam, yaitu tentang penerapan syariat Islam. Nah, dan juga nanti ada beberapa poin yang kita ulas sebagai saran bagi ada nih ormas yang kemudian ingin menerapkan atau menegakkan khilafah Islamiyah dan menerapkan syariat Islam. Nanti kita bahas secara ilmiah dari beberapa literatur yang ada, tetapi pada fokus nanti kita juga ada satu kitab menarik ya. Kita lihat setelah ini. Nah, para pemirsa, kalau kita mau melihat ya lebih luas, yaitu tentang ormas yang punya visi misi, nanti kita lihat, kita baca. Jadi ormas ini ya sedang punya visi misi ya, sedang menjadi sorotan kita semua ya. Bahwa kita lihat dari ADART ormas ini ya, ada istilah khilafah Islamiyah ya. Yang itu nanti begini bunyinya. Visi dan misi organisasi adalah penerapan syariat Islam secara kafah. Kita garis bawahi dulu penerapan syariat Islam ya. Penerapan syariat Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiyah. Ini yang kedua, di bawah naungan khilafah Islamiyah. Menurut manhaj nubuwah melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hizbah dan pengamalan jihad. Nah, visi misi yang ini kemudian nanti dijelaskan. Ya, maksud pasal yang tadi adalah menegakkan khilafah Islamiyah di zaman ini bukan dengan menghapus NKRI dan negara-negara Islam lainnya. Ya, nanti banyak negara-negara Islam yang disebutkan, ada Saudi, Yaman, Pakistan, Mesir, Turki, Malaysia, Brunei dan sebagainya. Ya. Akan tetapi dengan mensinergikan hubungan kerjasama semua negara Islam. Jadi bersinergi kerjasama semua negara Islam, khususnya anggota OKI, yaitu Organisasi Kerjasama Islam, untuk menghilangkan semua sekat yang ada di antara negara-negara tersebut. Jadi penjelasan dari ADART tadi, yang visi misi tadi adalah seperti ini, bahwa khilafah Islamiyah itu lebih mirip dengan lebih mensinergikan negara-negara seperti dalam OKI, itu lebih disinergikan lagi dalam berbagai banyak hal. Jadi kerjasamanya ditingkatkan ya, begitu. Akan tetapi para pemirsa sekalian, kalau kita mau melihat ya dengan definisi yang seperti ini, khilafah Islamiyah dengan definisi seperti ini, itu setidaknya tidak pernah diomongkan atau dijadikan rujukan bagi para ulama-ulama yang notabene mereka fokus menjelaskan tentang khilafah Islamiyah. Misalnya dalam Syarhul Maqasid dari Imam Tiftazani atau Imam Taftazani, dalam bab yang terakhir yaitu Al-Imamah, tidak ada konsep bahwa khilafah Islamiyah itu adalah kerjasama antara negara-negara Muslim yang seperti dikatakan yang tadi. Juga nanti dalam konsepnya Imam Juwaini, konsepnya Imam Mawardi, dan bahkan nanti dalam mukaddimahnya Ibnu Khaldun juga tidak ada yang namanya khilafah Islamiyah itu adalah sebagai kerjasama negara-negara dalam bidang-bidang tertentu. Nah, jadi ini adalah definisi yang secara literatur tidak ada akarnya. Maka saran saya, mungkin ormas ini bisa membuat utuh satu kitab, satu buku, bukan hanya ADART, hanya visi misi. Kitab satu utuh yang itu kemudian nanti bisa ditelaah, dijadikan penelitian oleh para ilmuwan, para ulama gitu kan. Jadi bisa dibandingkan. Karena konsep khilafah Islamiyah yang dalam definisi
seperti ini, yaitu kerjasama antara negara satu dengan negara yang lainnya dengan tidak membubarkan negara tersebut, tidak menjadikan satu dileburkan, itu belum pernah tercatat dalam kitab-kitab sebelumnya. Misalnya tadi saya sebutkan Imam Taftazani dalam Syarhul Maqasid, ya, itu beliau adalah salah satu rujukan dalam ilmu tauhid yang kemudian termasuk dalam kitab Turos, dan beliau tidak membahas bahwa khilafah seperti itu, karena beliau menulis dalam kitab itu memberi judul Al-Imamah, ya, Al-Imamah itu kepemimpinan, ya. Tapi tidak ada kemudian itu hanya terdiri dari negara-negara dan kerjasama dalam beberapa bidang tertentu saja, tidak. Maka ini saran saya yang kemudian saya lihat semangatnya teman-teman ormas ini bagus gitu ya, pengen menyatukan umat Islam secara garis besar, tetapi dengan tidak mengganggu stabilitas negara-negara tersebut, tapi meningkatkan kerjasama dalam bidang seperti OKI tadi. Tetapi ini menjadi aneh ketika kita lacak secara ilmiah pendapat ini dari mana. Nah, karena tidak ada rujukan ilmiahnya, maka saya sarankan ayo dong buat kitab, ya, buat satu penelitian yang kemudian itu menjadi rujukan lah, agar semua ilmuwan, semua ulama bisa mengaksesnya. Jadi sehingga konsep khilafah seperti ini yang benar-benar baru ini bisa kemudian dalam keilmiahan yang mungkin dikritik, mungkin ditambahi oleh para ilmuwan, oleh para ulama yang lain. Nah, itu saran saya. Tapi semangatnya bagus ya. Nah, kemudian yang kedua tentang penerapan syariat Islam tadi dikatakan gimana tadi? Visi misi ya tadi ya. Visi misinya di bawah naungan khilafah Islam, yaitu yang pertama tadi penerapan syariat Islam secara kafah. Ini syariat Islam secara kafah. Kafah itu bagi yang belum mengerti, kafah itu artinya adalah secara menyeluruh, secara utuh, ya, kafah itu. Maka kita ada sebuah kitab, yaitu kitab Al-Bayan dari Syekh Ali Jum'ah. Ini menarik karena beliau membahas tentang penerapan syariat Islam. Nah, bagaimana sih syariat Islam itu diterapkan dalam asrul hadis, yaitu dalam era modern saat ini, ya. Beliau menjelaskannya insya Allah secara lumayan rinci. Nanti kita bahas ya pelan-pelan secara detail. Mungkin sebagian untuk mempercepat saya langsung terjemahkan saja. Qadiyatu tatbiqi syariah labudda an tufham bisurah awsa min qasriha ala tatbiqil hudud al-iqabiyah bi izail jara'im. Jadi permasalahan penerapan syariah labudda harus dipahami antufhama dengan satu gambaran yang lebih luas, ya, dibandingkan hanya menerapkan hudud saja, ya, yaitu ya hudud al-iqab yang berupa hukuman terhadap kriminal. Jadi selama ini ketika kita berbicara tentang syariah, penerapan syariat Islam, ya, itu image-nya hanya penerapan hudud, hukuman hudud, had. Padahal beliau mengutarakan syariat Islam nggak hanya tentang hudud loh, itu bisa lebih luas. Sebagaimana yang kemudian kita lihat bahwa definisi penerapan syariat Islam dengan hudud tadi itu telah menyebar di era sekarang. Baik itu menurut kaum muslimin atau menurut orang-orang yang lain selain muslim, ya. Sedangkan inna tatbiqa syariah lahu jawanib mukhtalifah. Jadi penerapan syariat itu memiliki dimensi-dimensi yang bermacam-macam, ya. Maka dan juga ada beberapa tingkatannya yang harus dijelaskan. Dan bukanlah walaisa minal adli an nasifa waqi'an ma bi annahu la. Jadi kalau kita melihat tidaklah adil kalau kita mensifati keadaan sekarang itu tidak diterapkan syariat karena ya hanya beberapa poin yang itu melanggar atau bertentangan dengan beberapa hukum syariat, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya karena poin kecil saja yang itu dianggap, kalau kita baca dalam literatur fikih misalnya, itu jelas melanggar, tapi kemudian sekarang berarti gara-gara hanya beberapa poin ini saja kita anggap bahwa sekarang tidak ada penerapan syariat Islam. Nah, ini salah. Maka ini juga bagi saran bagi ormas yang getol ingin menerapkan syariat Islam, loh, tunggu dulu. Jangan hanya karena
beberapa problem permasalahan syariat Islam itu tidak diterapkan, dianggap seluruh syariat tidak diterapkan. Jangan hanya karena yang juz'iyat, partikular, yang sedikit situ kemudian dianggap semuanya juga tidak diterapkan. Nah itu ya. Haitsu inna hadhil mukhalafat qad tammat ala mad tarikh al-islami. Maka kita lihat dong dalam perjalanan sejarah ya, pertentangan ini, yaitu tidak menerapkan syariat Islam, itu sudah lama sekali menurut sejarah Islam. Maka dan juga dilihat juga dari segala negara-negara yang mana banyak penduduk muslimnya ya, dengan tingkatan yang bermacam-macam. Maka tidak ada seorang pun ulama dari umat Islam yang mengatakan bahwa daerah yang banyak penduduk muslimnya itu sudah keluar dari Islam. Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan begitu ya. Atau berkata bahwa tidak diterapkan syariat. Jadi kalau ada beberapa poin yang itu kemudian tidak diterapkan ya, dalam kurun waktu yang panjang ya, sudah terjadi nih dalam kurun waktu yang panjang, dan juga dari banyak negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim, bukan berarti kemudian ya, itu tidak diterapkan syariat Islam atau disebut bahwa semuanya sudah lepas dari agama Islam. Tidak ada satu ulama yang ngomong seperti itu ya. Maka kita pun juga harus melihat bahwa kata-kata penerapan syariat Islam ini adalah kata-kata modern. Tidak pernah kalau kita lihat dalam fikih-fikih klasik atau dalam kitab-kitab turos ya. Maka ada beberapa poin yang harus kita tahu. Satu, bahwa syariat ya itu bermakna apapun yang berhubungan dengan aqaid, akidah ya, dan pandangan umum yang menyeluruh bahwa alam semesta ini itu diciptakan oleh Sang Pencipta atau diciptakan oleh Yang Maha Mencipta, dan bahwa manusia mukallafun bi ahkamin syar'iyyatin ya, bahwa manusia itu dibebankan dengan beberapa hukum syariat yang kemudian ini menggambarkan perilakunya, dan pembeban ini sudah ada bahkan jauh sebelum min kubailil wahyi, sebelum ada wahyu. Maka oleh karena itu bahwa Allah mengutus ya dengan untuk pembebanan itu, yaitu rasulnya, utusannya, dan menurunkan kitab suci. Nah ini yang harus dipahami secara utuh dulu ya. Kita harus entry pointnya harus benar dulu. Wa hunaka yaumun akharil hisab, dan nanti akan ada hari akhir untuk hisab ya, untuk dihitung amal perbuatan kita, untuk dibalas, dan untuk iqab atau untuk hukuman ya. Kama annaha tastamilu 'alal fiqhi, dan juga itu juga syariat itu meliputi fikih ya, yang kemudian mengatur seluruh gerakan, seluruh perbuatan individual maupun sosial, yaitu pribadi maupun sosial masyarakat, dan juga lebih luas lagi. Dan kemudian tastamilu aidan ala manzumatin minal akhlak. Nah maka syariah itu juga meliputi apa? Akhlak. Jadi satu akidah, kedua fikih, yang ketiga akhlak, dan juga metode pendidikan, dan juga metode berpikir, dan juga bagaimana kita bergaul itu berinteraksi dengan siapa? Ini dengan apa ya? Dengan wahyu, baik dari Quran maupun dari hadis. Wa ma'al waqi' ya. Dan kalau kita lihat dari realitas yang ada sekarang ya, mungkin bisa realitas itu bisa berubah ya, bisa berganti. Nah ini ya, jadi realitas itu bisa berubah, bisa berganti. Realitas itu maksudnya fakta-fakta sosial, keadaan masyarakat sekarang itu bisa berubah-ubah. Poin yang kedua, maka permasalahan hudud itu meliputi dua sisi. Sisi yang pertama yaitu keyakinan bahwa hak untuk nizam, hadan nizam, untuk peraturan ini, yaitu peraturan had itu ya,
itu untuk menghalangi terjadinya kriminal. Ya, perbuatan kriminal itu sebenarnya awalnya yang harus dipahami, sisi pertama adalah itu untuk menghalangi manusia berbuat kriminal. Wa fi ta'kidi itsmi tilka dzunub, dan untuk menekankan besarnya pahala ya dosanya berbuat itu ya. Maka kalau kita melihat dalam sejarahnya itu pengaruhnya ya buruk sekali ya, maksudnya perbuatan kriminal tersebut buruk sekali ya bagi masyarakat ya. Maka semua masyarakat, semua golongan ya dimanapun itu, semua suku, semua peradaban itu menolak dengan segala bentuk kejahatan-kejahatan tersebut ya. Wa anna hadzal nizama al-iqabiyya, maka peraturan atau nizam ini ya, yaitu hudud tadi tidak meliputi kezoliman, tidak dianggap menzolimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena semua masyarakat memang mengakui bahwa kriminal atau perbuatan kriminal tersebut memang sangat berat efeknya, pengaruhnya bagi masyarakat. Artinya semua masyarakat tidak suka tentang itu. Dan itu bukan tentang menzolimi diri sendiri atau juga kekerasan. Karena kita lihat bahwa semua masyarakat nggak suka itu kok. Sisi yang lain adalah bahwa syariat ya sudah menetapkan syarat-syaratnya untuk menerapkan hukuman hudud ya. Sebagaimana syariat juga meletakkan ya atau memberikan sifat-sifat atau keadaan untuk bisa menangguhkan hukuman hudud atau memberhentikan hukuman hudud. Jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi kalau bisa baru dilaksanakan had atau hudud. Bahkan juga ada beberapa keadaan yang bisa membuat had itu berhenti atau diberhentikan, tidak jadi dilaksanakan. Kenapa? Kalau ada beberapa sifat-sifat atau keadaan ini yang bisa menangguhkan hukuman hudud, karena tidak terpenuhinya syarat-syarat atau sifat-sifat atau keadaan supaya bisa diterapkan. Jadi sesungguhnya penerapan hudud ya, kalau syarat-syaratnya tidak terpenuhi tapi tetap dilaksanakan, malah justru keluar dari syariat itu sendiri. Jadi kalau menerapkan hudud ya, itu ada syarat-syaratnya. Nah, kalau syarat-syaratnya tidak terpenuhi tapi tetap dilaksanakan hudud tersebut, maka justru itu keluar dari syariat atau melanggar syariat itu sendiri. Nah, itu kita lihat ya, bahwa ada syarat-syaratnya. Nah, apakah syarat-syaratnya sekarang, zaman sekarang bisa terpenuhi? Kita lanjutkan. Yang ketiga, kalau kita kemudian mau melihat nas ya, syariah ya, yajidu anna syar'a lam yaj'alil hududa li ghardil intiqam. Maka kita melihat bahwa syariat tidak menjadikan hukuman hudud itu adalah sebagai tujuannya adalah balas dendam. Tidak. Akan tetapi untuk mencegah kriminal sebelum itu terjadi. Dan dilihat juga bahwa syariat tidak kemudian menerapkannya ya, menerapkan hudud tadi kalau kemudian ada ada perbuatan kriminal tersebut kemudian dimaafkan dan tidak disebarluaskan ya. Dan ini banyak sekali yang kita lihat dalam hadis, dalam Al-Qur'an ya. Jadi sebenarnya tujuannya bukan untuk balas dendam. Selanjutnya, poin selanjutnya, bahkan sudah hampir 1000 tahun tidak dilaksanakan hukuman hudud ini di negara semisal seperti Mesir ya. Kenapa? Karena itu adalah tidak mencukupi syarat-syaratnya secara syar'i, secara syariat tidak mencukupi syarat-syaratnya, yang kemudian digambarkan sebagai syarat-syarat tersebut tidak mencukupi sehingga tidak bisa dilaksanakan hukuman hudud. Yang kemudian ya, kalau kita bisa melihat ya, kemungkinan kembali ya, fil iqrar
wallati syamilat dzalika kulluhu biqaulihi. Jadi itu kembali kepada ikrar. Ikrar itu pengakuan dari yang bersangkutan. Jadi kalau ada yang berbuat kriminal dan kemudian dia mengakui perbuatan itu dari yang bersangkutan sendiri, itu wallati syamilat dzalika kulluhu, maka itu bisa kemudian lebih dicari lagi. Walaupun orangnya ngaku saya telah berbuat ini, saya mau dihad, mau dihudud, maka hadisnya kalau kita lihat itu masih bisa apa? Tangkallah hudud dengan syubhat, cegahlah hudud dengan syubhat. Dicari dulu syubhatnya, ada nggak syubhatnya ini? Ada nggak syubhatnya? Jadi jangan kemudian orang ngomong saya melakukan ini kemudian tiba-tiba langsung dia terapkan had atau hudud, tidak. Ya, dicari dulu syubhatnya. Kalau ada syubhatnya maka cegahlah. Ini hadisnya Rasulullah SAW. Dan juga dari hadis yang lain bahwa kalau saya atau salah dalam memaafkan itu lebih baik daripada salah dalam menerapkan hudud atau fil uqubah. Fil uqubah ini dalam menerapkan hudud. Jadi gitu, lebih baik salah dalam memaafkan. Oh, kita maafkan, ya sudahlah. Itu lebih baik ya daripada salah dalam menerapkan hudud. Sudah terlanjur diterapkan hudud, ternyata lu salah, wes nggak bisa lagi diulangi, dikembalikan misalnya ya yang sudah terjadi tadi, hukuman had tadi, nggak bisa ya. Nah ini maka perlu meneliti teks literatur dengan jelas itu ya. Yang kelima, kadangkala disifati zaman ini dengan beberapa sifat yang kemudian itu dianggap sebagai perkecualian ya, secara umum ya, perkecualian yang itu diterapkan dalam gambaran yang universal atau secara umum. Kita lihat bahwa perkecualian ini secara alami ya, ada beberapa ungkapan ya. Kadangkala zaman sekarang itu dianggap sebagai asru darurah ya, zaman yang genting, darurat ya. Oh, ini sekarang zamannya sudah darurat ini, sekarang ini. Juga kadang-kadang disifati dengan asru syubhah, zaman yang syubhat ya. Syubhat itu artinya tidak jelas lagi ya, syubhat banyak keraguan-keraguan di dalamnya. Juga kadang-kala disifati dengan zaman fitnah ya, penuh dengan huru hara ya. Atau juga kadang disifati dengan zaman jahalah, kebodohan ya. Maka dari beberapa pensifatan ini juga berpengaruh terhadap hukum syariat ya, secara global, secara umum ya. Pensifatan-pensifatan zaman sekarang ini juga mempengaruhi apa? Terhadap penerapan hukum syariat. Fad-daruratu tubihul mahzura ya. Maka sesuatu yang darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang ya. Kalau kemudian bahkan yang sifatnya darurat ini sudah menyebar luas ya, dan terus-terusan terjadi, maka lebih diutamakan lagi, maksudnya lebih dimaafkan lagi kalau itu kemudian membolehkan melakukan yang mahzur itu yang dilarang ya. Walidzalika ajazut. Nah ini contoh, dan itu maka ada beberapa hal dalam penguburan di Mesir yang itu sebenarnya bertentangan dengan syariat tapi tetap dilaksanakan karena apa? Ada beberapa keadaan yang sekarang itu dianggap dimaklumi. Wa syubhatu jizu iqaful had. Maka juga syubhat ya bisa atau membolehkan ya pemberhentian had. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam musim kemarau tidak menerapkan hukum potong tangan bagi pencuri karena waktu itu sangat gersang, sangat kering sehingga kelaparan di mana-mana. Nah, ini karena ada syubhat di situ tadi. Maka kita bisa melihat bahwa ketika syubhat ini terjadi secara umum, maka sudah hilang syarat secara syariat untuk menerapkan apa? Had. Ya, jadi secara syariat ada syarat-syaratnya tadi ya, itu tidak dapat diterapkan, maka tidak bisa diterapkan hukuman hudud. Maka contoh lagi misalnya Imam Ja'far As-Shadiq wal Imam Al-Qurhi
dari mazhab Hanafi ya, dan selain mereka berdua itu tidak mengharamkan melihat kepada perempuan yang telanjang di negeri-negeri ya, mawaru'an nahr ya, di beberapa wilayah ketika Islam ini meluas ya. Itu yang para wanitanya tidak memakai baju, maka keharaman melihat seperti itu dijatuhkan atau dihapus ya, karena memang tidak ada lagi. Karena apa? Karena mereka para perempuan yang ada di daerah tersebut tidak memakai hijab, bahkan sampai ghodul basor, menjaga pandangan itu muta'adzirun, sangat tidak mungkin ya. Sangat tidak mungkin lagi, sudah menjaga pandangan sudah sangat tidak mungkin lagi ya, bahkan bisa dibilang mustahil. Nah, di sini disebutkan in lam yakun mustahilan, jadi bahkan dianggap sudah mustahil lagi untuk menjaga pandangan, karena semua wanita di situ sudah tidak memakai hijab, tidak memakai penutup ya, bahkan telanjang ya. Maka di situ keharaman melihat yang seperti itu menurut beberapa ulama ini ya, tadi dihapus karena memang nggak bisa lagi gitu loh ya. Ini kita harus pentingnya mempelajari syariah secara ilmu fikih, ilmu usul fikih ya, dan ilmu-ilmu yang lainnya secara utuh ya. Maka kita bisa melihat kalau di sini ya, Imam Al-Juwaini dalam kitabnya Al-Ghiyathi ya, menjelaskan tentang beberapa keadaan di asrul jahalah, di zaman yang katanya ada kebodohan ya. Itu beberapa permasalahan yang detail. Misalnya tidak ada lagi mujtahid. Ini gimana kalau nggak ada mujtahid? Wow, masyarakat ini gimana? Tidak ada lagi seorang alim syar'i, jadi seorang ulama yang paham betul dengan syariat. Kalau di suatu masyarakat nggak ada mujtahid, terus nggak ada orang yang paham dengan agama, ini gimana? Detail. Summa al-masadir asyariyah, tidak ada lagi sumber-sumber syariat, misalnya buku-buku tentang hadis nggak ada, buku pelajaran agama nggak ada, bahkan Al-Quran sendiri nggak ada. Ini bagaimana? Nah, itu dibahas oleh Imam Juwaini ya. Dan itu menjadi rujukan penting kalau kemudian berkenaan dengan penerapan syariah. Maka ini berhubungan dengan apa yang disebut oleh para ahli usul fiqh atau usuliyun, itu seperti Imam Ar-Razi dalam kitabnya itu Al-Mahsul bin Naskhi Al-Aqli, yaitu penghapusan hukum-hukum syariat dari segi akal. Kenapa kok dari segi akal? Kita lihat ya. Dan ini adalah pengaruh ketiadaan penerapan dalam hukum, ketiadaan tempat untuk menerapkan hukum syariat ya. Maka ini lebih dalam lagi kalau kita bisa gali bahwa sesungguhnya akal itu tidak menghilangkan hukum-hukum syariat yang sudah ada, bukan gitu loh. Tetapi ini adalah dengan ijma'il ummah. Jadi yang menghilangkan itu syariat itu tidak bisa dijalankan, itu malah ijma' ummah, kesepakatan umat. Contoh ya, bahwa hukum itu tidak bisa diterapkan kalau tidak ada tempatnya untuk bisa menerapkan. Contoh, perintah wudhu itu membasuh tangan sampai kedua siku ya, itu salah satu rukun dari wudhu ya. Kalau tangannya terpotong, maka ta'adzarat tatbiku au istahala at-tatbiku, maka penerapan syariat ta'adzar atau istahala atau mustahil, tidak mungkin diterapkan. Misalnya seseorang yang tangannya kecelakaan sejak kecil cacat ya kan, sampai siku tangannya tidak ada. Kalau orang mau wudhu terus katanya wudhu dari ujung jari sampai siku, nah ujung jari sampai sikunya dia nggak ada kok, cuma ada siku sampai ke lengan. Nah terus bagaimana wudhunya? Nah maka ini yang disebut tadi bahwa hukum tidak bisa diterapkan kalau tempatnya, penerapannya itu tidak ada. Nah, itu ya dari segi wudhu, ini contoh. Maka ini juga berhubungan dengan hukum-hukum yang berkenaan dengan rokik atau budak. Budak ada semua dalam kitab-kitab turos itu ada semua ya. Itu
disebutkan bagaimana budak, hak-haknya, penafkahannya, bahkan pakaiannya, pekerjaan yang boleh dikerjakan oleh dia disebutkan. Tapi kan sekarang sudah nggak ada budak, maka ini tidak bisa diterapkan gitu loh. Tapi tetap ada, memang tetap ada, tapi tidak bisa diterapkan gitu. Dan juga hukum-hukum yang berkenaan dengan wujudil khilafatil kubra, dengan adanya khilafah yang besar. Jadi di sini Syekh Ali Jum'ah mengatakan bahwa ketika syarat-syarat penerapan pemerintahan yang Islam yang disebut khilafah itu tidak terpenuhi, ya sudah, tidak apa-apa. Jadi di kitab-kitab itu ada, di kitab-kitab Turos, termasuk yang Turos tadi ya, Imam Taftazani dalam Syarhul Maqasid tadi ya, itu ada. Ya, itu ada disebutkan, itu kitab Turos ya. Beliau adalah salah satu rujukan yang awal-awal ya dalam ulama. Itu ada, tapi tidak bisa diterapkan sekarang. Ya kan, tidak bisa diterapkan. Nah, maka kalau konsepnya adalah yang tadi ormas tadi adalah hanya kerjasama antar negara muslim, itu memang dalam rujuk-rujukan secara ilmiah tidak ada yang konsepnya seperti itu gitu loh. Yang ada adalah bahwa satu pemimpin menguasai masyarakat, yang kemudian nanti setiap ulama itu punya konsep yang berbeda-beda. Tapi intinya adalah satu orang yang menguasai banyak wilayah secara mutlak gitu, dan ada eksekutif, yudikatif, legislatif ada pada tangan seseorang itu gitu. Maka kita lihat ya bahwa tadi hukum-hukum yang berkenaan dengan budak tidak bisa dilaksanakan karena nggak ada budak. Hukum-hukum berkenaan dengan khilafah kubro ya, itu tidak bisa diterapkan karena tidak bisa lagi diterapkan sekarang karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Dan hukum-hukum yang berkenaan dengan dua mata uang yang dipahami ya dalam syariat ya. Jadi wujudun naqdaini bimafhumihima asyar'i. Jadi dua mata uang ya yang menurut definisi syariat, yaitu emas dan perak. Nah, nanti kita lihat bahwa ternyata emas dan perak yang ada di buku itu, kitab-kitab lama, kitab-kitab Turos, tidak bisa disamakan dengan emas dan perak saat ini, karena tidak bisa diterapkan hukum-hukum emas dan perak yang ada di kitab Turos itu, karena memang sekarang ada emas, ada perak, tapi berbeda penggunaannya dan tidak bisa serta-merta langsung diplekkan di zaman sekarang. Ini penting ya. Maka untuk kemudian bisa poin berikutnya, penerapan hukum syariat ya, dan apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mencapai taat kepada Allah dan Rasulnya, yajibu alaina an nudrikal waqi'. Maka kita juga harus dong melihat kondisi real atau realitas yang saat ini, dan kemudian firodi fi sya'bil iman min mau'izati ali Dawud an Wahabin. Nah, ini ada seorang perkataan alim ulama ya. Ini yang kemudian dikatakan wa 'alal akili an yakuna aliman bi zamanihi. Dan seorang yang pintar, yang alim, yang berakal itu harus mengetahui keadaan zamannya. Mumsikan lilisanihi, harus menahan perkataannya, dan mukbilan ala sya'nihi, dan juga harus tahu tentang bagaimana keadaan dirinya atau kondisi yang ada di tengah-tengah dirinya. Nah, ini bagus nih. Maka kita melihat ya bahwa para ahli fikih, para fuqaha itu telah menuliskan bahwa hukum-hukum itu berganti, tataghayyar ya, berubah sesuai dengan berubahnya zaman ya. Jika kalau kemudian itu bisa berubah juga dari segi tempat ya, maka ada beberapa kaidah. Ad-darurat tubihul mahzurat, sesuatu yang darurat membolehkan sesuatu yang dilarang karena dalam keadaan darurat ya. Ini diambil dari perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala, famanitturra ghayra baghi wala 'adin fala itsma 'alaihi
innallaha ghafurur rahim dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Nanti bisa dicari artinya, dicek artinya apa ya. Kemudian dari sinilah kemudian ada beberapa hal yang itu bisa membuat hukum itu berubah. Satu, zaman atau waktu. Dua, tempat atau makan. Wal ashkhos, orang-orang, ya, keadaan masyarakat. Dan juga wal ahwal, keadaan kondisi yang ada pada masyarakat tersebut. Jadi ashkhos itu orang-orangnya, ahwal ini kondisinya, ya, kondisinya. Itulah yang kemudian kita bisa melihat, ya, poin selanjutnya bagaimana Syekh Ali Jum'ah menjelaskan. Bagus sekali ini, bagus sekali. Makanya saya bahas kitab ini agar membuka mata kita semua bagaimana sih sebenarnya tentang penerapan syariat Islam atau penegakan khilafah Islamiyah, ya. Ini bagus sekali. Poin berikutnya kita bisa melihat sebagian negara-negara Islam yang jumlahnya kalau menurut Syekh Ali Jum'ah itu adalah 56 negara, ya, dari 196 negara di dunia. Jadi 56 dari 196 itu kemudian ada banyak negara yang kemudian tidak menerapkan hudud, ya, dari segi jumlah itu atau had tadi. Maka kita bisa melihat bahwa zaman sekarang ini beliau lebih meyakinkan lagi, menegaskan lagi bahwa zaman sekarang ini adalah asruna asru syubhatin ammatin. Maka zaman sekarang ini, era sekarang ini adalah era syubhat yang itu telah menyeluruh, ya, bukan hanya satu negara, Indonesia saja enggak, tapi hampir semua negara, ya, bahkan semua menyeluruh secara global ini syubhatnya. Yang kemudian beliau mengutip hadis tadi, ya, tangkallah hudud dengan syubhat. Nah sekarang sudah syubhat negara-negara sekarang, maka tangkallah hudud, cegahlah hudud, penerapan hudud dengan adanya syubhat. Ini hadisnya Rasulullah SAW. Sebagaimana kalau kita berbicara salah satu syarat penerapan hudud itu adalah saksi. Nah kita lihat yuk, apa ini? Bahwa syuhud al-mu'tabarin syar'an isbatil jaraim allati tastalzimu al-hadda qad fuqidu min zamanin ba'idin. Bahwa saksi-saksi yang dianggap valid, yang muktabar itu yang bisa dianggap, yang bisa dipercaya kata-katanya dalam konteks syariat, dari sudut pandang syariat, untuk bisa menetapkan sebuah perbuatan itu adalah kriminal atau jarimah, ya, yang kemudian bisa menetapkan bahwa sebuah perbuatan kriminal itu bisa mengakibatkan penerapan atau dilaksanakannya hudud atau had, ya, itu sudah lama tidak ada. Sudah lama, fi zamanin ba'idin, artinya sudah lama, sudah terjadi lama, sudah hilang saksi yang kemudian di masyarakat sekarang yang bisa menjadi saksi untuk penerapan had. Itu sudah hilang semenjak waktu yang lama. Misalnya di sini Imam At-Tanuhi dalam kitabnya Mishwarul Muhadharah, beliau menulis, ada seorang qadhi masuk ke sebuah desa, kemudian menemukan di dalamnya ada 40 saksi yang bisa dijadikan saksi, yaitu minasyuhada, ya apa? Adalah, yaitu adil sifatnya, dan dobton itu adalah tepat, ya, tidak melincah-melincir lah. Ya tepat, dobit, ya. Itu. Kemudian sekarang atau fi asrihi, di Imam At-Tanuhi ini kemudian menulis kitab itu, ketika menulis kitab itu, ya, bahwa seorang qadhi tadi, ya, masuk lagi ke tempat yang sama, maka dia tidak menemukan kecuali satu saksi atau dua saksi. Sebelumnya ada 40 saksi, ya. Ini kemudian datang lagi ke sana cuma ada tinggal satu atau 1 atau 2 saksi, ya. Wah, ini menurun drastis, degradasi saksi, ya. Maka bahwa zaman sekarang dengan sifat yang kita sifati secara umum, maka kita bisa sifati dengan kehilangan kesaksian secara menyeluruh. Nah, jadi kita bisa sifati zaman sekarang ini persaksian itu sudah hilang. Nah, maka jadi kita lihat bahwa di sini had itu, hudud itu tidak hanya tentang penerapan balas dendam, bukan tentang itu, adalah
kalau kita simpulkan bahwa itu untuk menjadi pondasi bahwa perbuatan dosa tersebut adalah dosanya besar, perbuatan kriminal tersebut adalah dosanya sangat besar ya. Kemudian juga bisa mencegah masyarakat ya agar tidak melakukan perbuatan kriminal tersebut. Maka kita bisa melihat ya sehingga syariat ya membuka bab taubah, pintu taubat ya, bahwa syariat juga membuka pintu taubat dan menyuruh untuk menutupi ya dari perbuatan tersebut ya, agar ya kalau kita misalnya selesai melakukan itu ya sudah, kita bertobat, tidak usah diumbar kesalahan tersebut ya. Itu tercantum dalam banyak nas-nas syariah di hadis terutama, bahwa banyak sahabat yang kemudian pernah melakukan dosa tapi bertobat, kemudian Allah mengampuninya ya. Sehingga kita lihat dari kitab dan sunnah, minal kitab wa sunnah, ada banyak nas, dalil ya, ayat maupun hadis yang menyuruh kita untuk bertaubat dan menutupi aib kita kalau misalnya pernah melakukan perbuatan kriminal tersebut. Ini menarik karena kita kupas tuntas ya secara utuh bagaimana penerapan syariat Islam. Nah, kalau kita kembali ke ormas yang tadi, bahwa dalam penerapan visi misinya tadi ormas tersebut yaitu dengan peningkatan fungsi dan peran OKI ya, jadi sifatnya hanya kerjasama antar negara muslim. Yang ini tidak ada akarnya sejarahnya dari kitab-kitab Turos. Maka saran saya, ayo dibuat kitab ya, sehingga bisa diteliti oleh para ilmuwan, oleh para ulama, sehingga kalau ada kritikannya bisa dikembangkan lebih bagus. Tapi semangatnya bagus ya. Kemudian yang kedua, dengan cara pembentukan parlemen bersama dunia Islam, bersama dunia Islam. Nah, ini mungkin apa enggak, karena ada sebagian sekarang yang parlemennya dipilih secara langsung, ada yang lewat partai. Nah, ini nanti bagaimana menggabungkan parlemen-parlemen tersebut, nah, kan metodenya pemilihnya tidak sama. Kemudian pembentukan pasar bersama dunia Islam, ini dari segi ekonomi ya, berarti negara Islam mengekspor kepada negara Islam yang lain, ini bagus sebenarnya. Dan kemudian mereka saling menguatkan satu dengan lain dalam hal pasar dan ekonomi, bagus ini. Selanjutnya pembentukan fakta pertahanan bersama dunia Islam. Nah, ini fakta pertahanan ini mungkin maksudnya ya lebih kepada NATO lah mungkin ya, satu wilayah yang itu saling dijaga. Tapi permasalahannya negara-negara Islam tidak satu wilayah gitu loh, tapi mungkin bisa diadakan kerjasama dalam bidang pertahanan. Dan saya yakin misalnya di ASEAN saja sudah ada kerjasama dalam bidang pertahanan gitu ya. Penyatuan mata uang dunia Islam. Nah, ini seperti yang disebutkan tadi dalam bukunya Syekh Ali Jum'ah, mata uang ya yang diakui atau yang terakomodasi dalam kitab-kitab Turos, yaitu dalam kitab-kitab fikih klasik, itu emas dan perak. Tetapi tadi sudah disebutkan bahwa itu tidak bisa diterapkan di zaman sekarang. Jadi kalau kemudian pengen menyatukan mata uang dunia Islam, ini apa? Harus jelas ya. Kalau itu kembali ke emas ke perak, ini harus hati-hati karena menyangkut moneter, sehingga benar nggak sih bisa diterapkan secara sama gampang dengan gitu diterapkan semua. Nah, itu harus dilihat karena emas dan perak yang ada di kitab-kitab Turos itu tidak sama dengan mata uang yang beredar sekarang. Ya, itu ya. Penghapusan paspor dan visa antar dunia Islam, oke lah, bagus lah. Kemudian kemudahan asimilasi perkawinan antar dunia Islam. Selama ini kayaknya nggak ada masalah juga kalau dalam perkawinan dunia Islam, aman aja. Penyeragaman kurikulum pendidikan agama dan umum dunia Islam. Nah, ini kemudian kurikulum pendidikan itu tidak sama satu negara dengan negara yang lain karena memang masyarakatnya berbeda, karena kemudian geografisnya berbeda, sehingga kalau diseragamkan, apanya diseragamkannya harus lebih jelas ya. Jadi ini visi misinya bagus sebenarnya ya, cuma dalam penerapannya ini penuh tanda tanya, artinya bisa atau tidak ya gitu. Kemudian pembuatan satelit komunikasi bersama dunia Islam. Oh, ini masalah satelit, bagus sih, karena barang siapa yang menguasai angkasa maka dia menguasai dunia. Nah, ini bagus juga ya, sama-sama dunia Islam. Hingga pendirian Mahkamah Islam Internasional. Jadi Mahkamah Islam secara internasional. Nah, ini saya juga nggak ngerti maksudnya gimana nih Mahkamah Islam Internasional. Jadi mungkin dalam penerapan hukum-hukum syariat tadi ya, jadi ada suatu mahkamah pengadilan yang itu sifatnya internasional tapi Islam. Ya, itulah
Tetapi ya kita lihat saja nanti dalam bukunya Syarih Jumah tadi bisa dilihat secara utuh ya. Itu ada beberapa negara yang menerapkan tapi tiba-tiba kemudian diganti, ada yang diberhentikan, ada yang ditangguhkan. Nah, kemudian ada yang tetap diterapkan ya, seperti itu. Jadi setiap negara-negara muslim pernah ada sejarah yang menerapkan syariat-syariat Islam semisal seperti hudud, tapi kemudian dalam perkembangan zaman bisa berubah. Mereka kemudian ada yang menangguhkan, ada yang mengganti, ada yang dan segala macam ya. Jadi itu tadi kita bisa lihat kalau kemudian ormas ini menjadi sorotan saat ini karena mungkin saran saya kalau itu hanya berupa kerjasama antar negara Islam, tolong jangan pakai khilafah Islamiyah gitu, cari istilah yang lain lah, at-ta'awun al-islamika atau kerjasama ya tadi antar negara-negara Islam atau apalah ya, sehingga ketika merujuk kepada definisi khilafah Islamiyah tidak ada. Kalau kita lihat dalam secara ilmiah di buku-buku kitab-kitab turas para ulama itu yang berbicara tentang kerjasama antar negara itu tidak ada. Semuanya berbicara tentang satu pemimpin yang menguasai banyak wilayah ya, yang menguasai satu wilayah yang luas, bahkan mungkin wilayah sini ada satu pemimpin, wilayah sini ada satu pemimpin, yaitu ta'adud al-khilafah ya, juga ada dibahas itu. Tapi tidak ada yang berbicara tentang kerjasama hanya sebatas oke, tidak ada. Jadi mungkin bisa diganti kata-katanya khilafah Islamiyahnya diganti dengan yang lain, karena kalau merujuk khilafah Islamiyah itu mesti pemahamannya tidak seperti itu gitu ya. Ini saran saja, ini saran, tapi semangatnya bagus. Yang kedua, dalam penerapan syariat Islam ini seperti dikatakan Syekh Ali Jumah tadi, bukan berarti kalau kita negara ini ada beberapa poin yang tidak menerapkan syariat Islam terus dianggap bahwa semua undang-undang ini tidak menerapkan syariat Islam, karena ada beberapa permasalahan lain dalam hal perkawinan, dalam hal waris itu diatur secara rinci oleh negara ini, dan ada kompilasi hukum Islam ya juga diatur secara rinci. Jadi kalau tidak, jadi gini, kalau tidak diterapkannya hukuman hudud ya di Indonesia, bukan berarti Indonesia tidak menerapkan syariat Islam ya. Jadi seperti kata Syekh Jumah tadi, kalau hanya karena permasalahan partikuler yang beberapa hal saja tidak diterapkan, bukan berarti seluruh perundang-undangan di suatu negara itu dianggap tidak menerapkan syariat Islam ya. Karena masih banyak lagi permasalahan-permasalahan lain yang ternyata diatur secara rinci. Nah, tadi kita sudah bahas tentang hudud secara detail, bahwa ternyata banyak syarat-syaratnya, dari segi saksi bagaimana, kalau syarat-syaratnya tidak terpenuhi ya, itu kalau tetap ngotot dilaksanakan hudud maka bisa jadi ini melanggar syariat itu sendiri. Nah, itu ya, ini bisa membuka wawasan para pemirsa semuanya. Nanti kita bahas lagi hal-hal seperti ini yang rinci gini, karena ya, saya yakin para pemirsa haus dan pengen tahu secara detail ya. Kita ambilkan dari kitab-kitab yang muktabar, yang valid, sehingga Anda bisa memahaminya secara mudah ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.